Yo, Fake People, Assalamualaikum, balik lagi di channel aku di Neba Fake Neba. Jadi kali ini aku mau bikin Q&A. Jadi aku terinspirasi oleh kawanku ini, yaitu Alfian Reza, bisa dicek link di bawah ini. Ada itu, dia bikin Q&A. Jadi aku juga ingin menjawab pertanyaan kalian dengan versi vlog gitu, gak cuma sekedar pesan atau berbalas komentar. Oke. Jadi aku mau bikin vlog ya. Jadi bukan vlog Q&A, ini part 1. Jadi aku cuma memilih 5 pertanyaan penting doang, 5 doang ya. Jadi di satu sesi ini 5 pertanyaan, nanti berikutnya Q&A part 2 5 pertanyaan lagi, oke? Jangan lupa pakai masker, aku lepas masker karena ini lagi di sini ya, karena sendiri. Ini kalau udah rame pakai masker, oke? Jadi pertanyaan pertama adalah, Bang, kenapa kuliah di Turki? Kok nggak negara lain? Terus kira-kira enak nggak hidup di Turki? Oke. Jadi pertama udah berat sekali ya ini. Kenapa kuliah di Turki? Jadi awalnya aku itu nggak pernah kepikiran untuk kuliah di Turki. Turki itu cuma pengen liburan doang. Itu dulu banget, mungkin aku kelas 4-3 SD lah, SMP lah baru gitu. Dan aku dari dulu pinginnya di UI, di kriminologi. Aku suka banget kriminologi, bahkan sampai 4 tahun simak berarti ya. Nanti 4 tahun 2000 berapa sampai 2017. Jadi dari 14, 15, 17 4 tahun. Jadi aku nggak pernah masuk, dan ya udah, berarti memang rezeki kuliah di Turki gitu. Tapi sebelumnya aku memang kuliah. Jadi aku kuliah sambil tes juga gitu. Jadi nggak sekedar nggak biar banget. Jadi aku memang sempet kuliah gitu. Oh, nggak negara lain ya. Karena aku nggak pernah ada rencana. Aku dulu pengen Singapura. Aku udah Singapura sebenarnya, di Singapura. Tuh, cuma karena di Singapura mahal, dan ya udah orang tua yang nggak mampu untuk Singapura. Jadi ya udah gitu. Terus kira-kira enak nggak di Turki? Kalau enak nggak enak pasti ya kita ngalamin enak nggak enak ya. Jadi kayak naik turun ya, mood kita lah, pelajar lah, wajar lah. Ada kalanya ketika awal kita bilang enak, sangat antusias banget, pingin banget di Turki, dan nanti tahun berikutnya udah bosen banget gitu. Jadi ya sama aja sih gitu. Cuma kalau aku pribadi termasuk enak sih, karena aku udah banyak hal yang di Turki tuh, kayak bener-bener aku sadar dari aku dulu yang sering tengkar sama orang tua, sekarang udah enggak. Dari yang banyak hal positif lah kalau aku yang dapet, mungkin yang aku dapet gitu ya. Ini pengalaman pribadi aku, tapi orang lain beda-beda ceritanya. Jadi kalau aku sih enak aja di Turki, overall enak, termasuk enak lah. Oke ya, pertama tadi ya. Ini yang kedua, pertanyaan kedua ya. Bang, selama di sana apakah punya pacar orang sana? Dan bagaimana dapetinnya? Dan tunjukin gimana fotonya, Bang. Orang interview apa ya? Kok mau sama abang ya? WK. Sumpah aneh iri sama ente, Bang Neba. Yang jawab, aku aja malu jawab seperti ini. Oke, aku punya pacar orang sana. Orang sana maksudnya orang asing atau orang asing, orang Turki? Mungkin orang Turki ya. Pernah punya orang pacar orang sini juga pernah. Orang asing juga pernah. Orang Turki pernah sekali. Rusia 2 kali. Jadi total 3. Dan gimana cara dapetinnya? Cara dapetin kayak aku sebuah penghargaan. Kalau dapetnya aku nggak tahu sih. Aku nggak punya tips and tricks tersendiri. Cuma yang pasti kalau orangnya cocok sama kita, kayak nyantol sama kita dan kita juga nyantol, pasti dapet sih. Tapi sekarang udah enggak. Dulu doang waktu awal-awal banget. Dan tunjukin gimana mukanya dong, Bang. Kalau mau foto mukanya bisa cek di IG gak? Di Facebook aku, di Neba Bais Alkorni. Pasti kau ada album foto-foto banyak banget. Itu karena aku suka, karena FB kan seperti kayak galeri HP kan. Karena HP ku sering error, foto aku taruh sana aja. Aku taruh di FB gitu. Kalau di IG nggak mungkin, karena IG rawan suzon orang. Tapi kok FB kan udah jarang main, jadi ya udah aku simpen foto di sana gitu. Terus sama kok mau sama abang ya? Sumpah aku nggak tahu ya. Ada yang bilang aku good looking, ada yang bilang kayak Zayn Malik, ada yang bilang kayak Shawn Mendes gitu kan. Kan orang-orang beda-beda gitu kan. Kalau di Indo aku ya insecure, cuma sekarang ya beda gitu loh. Sumpah aneh iri sama ente. Jangan iri lah, ngapain iri sama aku? Iri sama orang pintar banyak, orang sukses banyak. Jangan iri sama aku dong. Oke, pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan ketiga nih.
Bang, apakah setelah lulus SMA apakah lanjut kuliah di Turki? Ini buat aku ya. Dan kira-kira kalau gap year 2-3 tahun apakah bisa lanjut kuliah di Turki? Bisa nggak? Oke, kalau aku gini, aku sempat berkuliah di sekarang keempat kampus ya. Jadi sempat di James Cook University di Singapura, sempat di Institut Teknologi 10 November di Surabaya, sempat juga di Kırklareli University di Turki, dan sempat juga sekarang di Selçuk University. Jadi 4 kali aku pindah ya, jadi aku udah berapa kali buang tahun bisa dihitung sendiri lah kira-kira ya. Dan apakah lulus SMA kalau gap year 2 tahun nggak masalah sih. Setauku batas orang S1 itu 27, umur 27. Jadi kalau kalian umur 26 masih pengen lanjut S1 walaupun nggak masalah. Setauku 27 ya. Setauku di luar negeri 27. Jadi jangan pernah merasa Anda gagal kalau gap year setahun 2 tahun. Aku udah bertahun-tahun, jadi jangan insecure dong. Aku aja masih tertawa kan. Jadi nggak masalah, oke? Pertanyaan keempat nih ya. Bang, tanya dong, apa tujuan utama bikin channel YouTube, Bang? Apakah karena lagi tren pelajar asing? Sekali-kali bikin konten yang beda dong, Bang, dari yang lain. Oke. Tujuan utama bikin YouTube adalah sebenarnya aku bikin itu karena aku orangnya suka mengeluh kan. Tipikal orang yang mengeluh. Terus ada teman bilang, "Kenapa nggak bikin YouTube aja?" Itu loh. Iseng-iseng. Jadi aku pernah bikin itu sendiri, sekedar ya udahlah bikin lah gitu kan, sekedar ya tentang Turki gimana, awalnya cuma gitu doang, karena kalau di HP video kan nggak cukup kan, karena udah berat banget itu loh, penuh memori kan. Akhirnya ya udah aku bikin 1 video 2 video. Nah akhirnya sempat aku kenal kawanku editor namanya Fikri Mahdi, dia tuh di Kırklareli juga, sekarang udah kuliah di Indo, dia cuma setahun di Turki. Dia itu mau ngeditin videoku, jadi banyak banget ketika awal-awal aku dieditin sama dia. Jadi murni dia yang membantu aku, yang promosi aku dari nol mungkin, yang sekedar fake neba itu cuma subscriber cuma 200, sekarang 210, gak ada beda lah. Itu dia, serius, sangat berterima kasih banyak sama dia karena dia yang mau mengeditkan semua video-video dulu. Nah setelah dia balik di Indo udah agak susah karena juga dia di Indo, aku juga di Turki, dan gini filenya juga via Google Drive. Jadi ya pasti ada kendala lah gitu. Apakah lagi tren pelajar asing, pelajar mahasiswa di Turki ya maksudnya? Tren sih mungkin ya, karena semua orang yang udah keluar di luar negeri pun kebanyakan bikin vlog semua. Aku nggak tahu kenapa, ini fenomena ya. Tapi karena aku dulu tuh, karena salah satu kotaku dulu awal itu gak ada orang Indo, masih perdana banget, itu sempat booming karena aku gak ada orang Indo. Jadi itu kayak pembuka jalan banget ketika aku mungkin mudah dikenal orang karena itu mungkin ya. Itu kalau sekarang kan udah banyak orang yang kota-kotanya banyak orang Indonya, jadi ya biasa aja sih karena udah banyak. Kalau dulu kan aku bener-bener kosong, nggak ada orang Indo yang nggak ada yang mengeksplor. Jadi ketika aku bikin pertama YouTube langsung terkenal. Mungkin itu alasan kenapa orang tahu channel Fake Neba, walaupun bodo amat. walaupun nggak positif tapi ya terkenal lah gitu ya. Sorry teman-teman. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya. Ini kelima nih. Jadi menurut Bang Neba, mending kuliah di Turki kampus bagus tapi jurusan kurang bagus dan kurang diminati ya? Apa sastra hewan ini? Atau kampus biasa saja bahkan jelek tapi jurusan sesuai? Jadi gini, kampus bagus atau kampus jelek? Kampus bagus jurusan yang nggak sesuai, kampus jelek saya nggak jelek ya, kampus biasa aja tapi ranking jurusannya diminati. Kok aku gini dulu, aku kuliah ngejar passion dulu, penginku apa gitu. Karena aku menyesal ketika aku dulu lulus SMA, aku mikir gak apa-apa lah, yang penting aku dapat jurusan apa aja karena ilmu mudah dipelajari. Ternyata itu salah. Ternyata kalau kamu suka pelajarannya, kamu bakal mudah lebih cepet gitu loh, nangkep ilmu lebih cepet gitu loh, dibanding orang yang dari nol kayak kamu gak suka gitu loh. Itu sih, jadi saranku bener-bener dipikir matang-matang gitu loh. Kalau di Turki ya, jadi gini, kalau aku kan anggap aja sekarang kampusku bagus. Nah, pertama aku ngejar aman karena apa? Karena aku bahasa Inggris. Jadi aku juga gak nyesel juga walaupun konteks berat, jurusannya banyak persaingan, ya nggak masalah karena aku ngejar aman, berarti bahasa Inggris. Tapi kalau kalian misalkan pengen kampus biasa aja, itu nggak masalah karena kalau kalian kampus biasa aja, kalian orang Indonesia sedikit, maka kalian
ketika kalian ada pertukaran pelajar Erasmus itu kalian mudah banget gitu loh, bener-bener punya opsi untuk keluar negeri gitu loh, bisa pertukaran pelajar. Tapi kalau di kampus bagus kan persaingan juga banyak gitu loh, jadi kalian harus bisa matang-matang gitu loh, itu menurutku. Jadi ya gitulah, kalau kampus bagus banyak persaingan, nilai-nilai juga susah, terus susah, jadi ya gitu. Tapi kampusnya bagus, kampus biasa aja, persaingan untuk pertukaran pelajar ke Eropa lebih banyak karena persaingan juga sedikit gitu. Jadi tentukan kalian pilihan dari sekarang. Kalau udah di Turki kalian pilih gitu. Jadi jangan malu, kampus biasa aja atau bagus ya ujung-ujungnya juga susah di Turki. Harus bener-bener punya kejelasan dulu lah gitu. Walaupun kalian sastra hewan atau jurusan teknik rumput ya terserah kalian, teknik mesin jahit terserah kalian, yang penting gitulah kalian udah tahu passionnya apa. Jangan karena orang tua sih, harus bener-bener ngomong sama orang tua, aku pengen apa kayak gitu. Oke, cukup sekian. Kalau pengen tanya lagi komen di bawah, akan kubahas dengan vlog lagi. Oke, akan kubuatkan vlog lagi. Terima kasih udah mau nonton. Aku tidak akan pernah memaksakan subscribe atau apapun. Itu hak kalian. Kalau kalian merasa terhibur, kalau kalian merasa teredukasi, bisa komen di bawah lah gitu ya. Aku tidak memaksa hak teman-teman sekalian. Oke. Terima kasih fake people. Salam rich young and famous. Bye bye.